dapat motor rusak lagi. Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Masya Allah, tabarakallah, alhamdulillah ya. Kita berjumpa lagi di channel YouTube Fitriyanti. Lagi kegiatan rutinitas harianku sebagai ibu rumah tangga. Nah, ini diawali dengan aktivitas aku di pagi hari. Jadi ini sekitar hari mingguan ya. Jadi hari ini aku share kegiatan aktivitas aku pas weekend. Ini aku masak dua menu aja untuk hari ini. Yang pertama ini aku masak gulai ayam. Terus yang kedua ini aku mau bikin sambal kentang ati ampela ayam kampung ya. Nah ini untuk ayamnya tahu-tahu udah jadi aja ya. Karena tadinya aku nggak niat buat ngambil videonya, tapi pas udah jadi gulai ayam ini, aku baru kepikiran deh buat bikin konten gitu. Jadinya ini tadi ayamnya sebelum aku masak gulai ini itu udah aku rebus terlebih dahulu ya, seperti biasa untuk ngilangin kotorannya, sekaligus juga untuk buang darah-darahnya kalau ada yang keluar. Nah untuk santannya ini aku gunain santan instan seperti biasa. Terus juga ini aku kasih cabai sebetulnya ya, cuman karena cabenya itu enggak terlalu banyak jadi kuahnya itu enggak merah tapi kuning ya, warna kunyit gitu. Tapi kalau dideketin ada ya nanti sedikit-sedikit ada kemerahan gitu ya. Oke, nah ditunggu sebelahnya ini aku udah numis cabai bawang untuk bikin sambal kentang ati ampelanya. Dimanfaatkan dua tungku biar masaknya cepet ya, dan itu aku tumis-tumis sampai benar-benar bumbunya itu matang. Kalau untuk kentangnya tadi udah aku goreng duluan ya, tapi nggak aku ambil videonya. Terus untuk ati ampelanya juga udah hasil food prep, jadi aku tinggal motong-motongin aja ya, karena ati ampelanya itu udah direbus juga. Jadi kalau kita udah food prep, udah nyicil ya, misalnya kayak ati ampelanya udah direbus, tinggal motong-motong aja, itu biasanya kita masak jadi agak lebih cepat. Nah ini juga untuk gulai ayamnya, aku tinggal nunggu benar-benar matang, karena kan tadi ngerebus di awal, itu cuman buangin kotorannya aja ya, jangan sampai kaldunya itu benar-benar hilang gitu ya, sama air rebusan pertama. Oke baiklah, nah ini karena bumbunya udah mateng, jadi aku mau masukin ati ampela ayam kampung yang udah direbus terlebih dahulu, dan ini udah aku potong-potong juga. Aku tumis-tumis sebentar ya supaya ada bau wanginya yang keluar, karena kan ini ati ampelanya itu kan habis direbus gitu ya. Kalau udah ditumis digoreng gini itu bau wanginya itu pasti keluar. Nah terus lanjut kalau udah setengah mateng aku masukin bumbu-bumbu kayak gula sama garam, supaya garam sama gulanya itu benar-benar larut ya. Nah terus ini aku masukin kentang yang udah dipotong-potong dan udah digoreng juga, sama ada tahu goreng ya. Jadi ini ada 3 macam campuran. Karena memang stoknya itu kan tinggal sedikit-sedikit ya, kayak kentang itu tinggal sedikit, terus aku campurlah sama tahu juga. Tahunya juga udah aku goreng ya tadi. Nah ini tinggal aku tumis-tumis aja sebentar supaya bumbunya itu benar-benar ngeresep. Dan ini kayaknya untuk cabai bawangnya nggak terlalu banyak ya, karena aku upayain biar anak-anak apalagi adik Gina itu bisa makan ati ampelanya ya, karena adik Gina itu suka banget sama ati ampela. Jadi biar ada rasanya, jadi aku bikin sambal gini. Nah ini udah jadi dua menu, alhamdulillah dua menu aja di hari Minggu. Karena hari Minggu itu walaupun libur tapi aktivitasnya masih tetap seperti biasa ya, padat merayap. Ini juga aku nggak videoin ya aktivitas yang lainnya, kayak misalnya nyuci pakaian, karena biasanya hari Minggu itu borongan nyucinya, belum lagi ngejemur pakaiannya. Jadi aku ambil yang simple-simple aja ya pekerjaan rumah tangganya. Nah ini aku ngelap-ngelap meja biar bersih, karena meja itu kan biasanya tempat kita makan suka ada kotoran-kotoran sisa makanan gitu ya, supaya cicak nggak naik ke atas mejanya.
Oh iya, ngomong-ngomong, hari Minggu hari ini itu gak ada jadwal aku buat kondangan, tapi siang nanti itu rencananya aku mau datang arisan ya, arisan RT seperti biasa. Kebetulan dapat gilirannya di rumah tetangga yang masih dekat rumah ya, nggak terlalu jauh gitu. Jadi arisan RT kami itu cuman tujuannya untuk menjalin tali silaturahmi, sekaligus juga untuk apa, kirim-kirim doa kalau misalnya kita mau baca Yasin ya untuk almarhum atau almarhumah yang udah mendahului kita ya, keluarga kita gitu. Kalau jumlah arisannya sih nggak terlalu banyak ya, cuman 30 ribuan dan 2 ribunya itu buat konsumsi. Jadi totalnya itu 32 ribuan. Sebetulnya ada juga sih apa arisan yang 50 ribuan itu, cuman aku nggak ikut. Aku ikut yang semacam aja biar nggak pusing nanti bayarnya ya. Nah, ngomong-ngomong, ini kami udah berada di tempat ngumpul arisannya ya, yaitu di rumah tetangga. Dan ini udah menunjukkan pukul 2 sore, jadi aku langsung ke sini aja videonya. Terus ini juga pas kami lagi baca Yasin, nanti setelah itu baru goncang arisan, kirim-kirim doa, terus juga akhirnya baru acara penutupnya makan-makan. Nah, ini aku sempat videoin. Jadi menu kami hari ini itu makan bakso ya, alhamdulillah. Oh. Dan untuk minumannya ini es timun serut dicampur dengan selasi. Pokoknya mantul banget, belum snacknya. Video kan? Tuan rumah. Tuan rumahnya. Masya Allah, semoga kegiatan arisan RT yang dilaksanakan setiap sebulan sekali ini membawa berkah ya untuk kita semua, amin. Dan ini sampai adik Ginanya borong pentol baksonya banyak banget ya. Katanya enak. Nah, lanjut habis dari tempat arisan ini seperti biasa sore harinya aku lanjut lagi dengan pekerjaan rumah tangga, guys. Jadi ini aku lagi nyetrika pakaian dan ini adalah gantungan pakaian yang baru aku beli di minimarket dekat rumah. Jadi aku mau langsung pakai aja ya untuk gantungin baju-baju yang enggak dilipat ya, kayak misalnya baju-baju kerja. Entah makin ke sini itu semua baju-baju yang digantung yang enggak dilipat itu makin banyak ya. Sementara untuk baju-baju yang dilipat ya paling baju-baju harian, baju-baju di rumah gitu. Kalau kayak baju gamis gini karena suka aku pakai buat ngonten itu aku gantung. Kecuali baju gamisnya itu yang enggak pakai setrika ya, atau yang bahannya itu enggak perlu disetrika. Nah, itu biasanya aku lipat. Nah, kalau dibilang pekerjaan rumah tangga yang paling melelahkan itu menurut aku ya ini nyetrika pakaian ya, karena ya itu kayak monoton, cuman duduk ya yang gerak-gerakin tangan. Jadi kebanyakan aku itu suka nonton TV atau suka scroll-scroll di HP, ujung-ujungnya nyetrikanya itu jadi lambat ya, jadi nggak cepet gitu. Nah, ini biar aku nyetrika pakaiannya itu cepet. Untuk baju-baju kaosnya ini aku tumpuk aja jadi satu ya untuk seluruh baju kaos, karena aku pernah lihat ya pokoknya di konten kreator gitu yang nyetrika pakaiannya itu bisa cepet katanya kalau ditumpuk sekaligus gini. Untuk alas trikaku ini aku pakai apa kayak kasur memory foam yang khusus memang untuk nyetrika pakaian, tapi buat lesehan di bawah gitu ya. Dan di bagian atasnya tetap aku alasin dengan kain. Walaupun alas trikanya itu sebetulnya udah ada sarungnya ya, tapi lebih enakan kalau ditambahin lagi dengan kain karena kainnya ini kan kain lembut gitu ya yang enggak panas. Nah, ini dia jadi ceritanya aku udah tumpuk-tumpuk beberapa baju kaos gini, tapi aku ngerapiinnya itu ya lumayan agak lama juga ya biar tangannya itu nggak berkerut-kerut atau bagian samping bajunya juga nggak berkerut-kerut, jadi langsung sekaligus gitu. Nah, ini bagian belakangnya langsung, jadi nanti pas dilipat itu langsung ke bagian depan. Jangan lupa disemprot-semprot dulu sama key spray, karena kadang aku nyuci baju itu pakai multu, kadang juga enggak ya. Tapi kalau untuk nyetrika pakaian, insya Allah aku selalu nggak pernah ketinggalan ya pakai pewangi dan pelicin pakaian. Entah itu Rapika atau juga Key Spray.
Nah, itu aku kesulitan nyetrika pakaian sama tali biasanya ya, tali setrikaan gitu. Karena kan tali itu kan suka bergulung-gulung gitu ya. Apalagi ini talinya itu udah sebagian itu ada yang kayak terbuka, kelihatan kabel dan udah dibungkus lagi sama lakban hitam gitu ya. Nah, itu yang aku kadang suka males nyetrika ya sama talinya. Dan sekarang itu lagi lihat-lihat setrika pakaian yang enteng, yang kira-kira talinya itu awet ya, yang nggak bikin ngegulung-gulung. Katanya sih memang kita penyimpanan setrika itu untuk talinya supaya dia nggak bergulung-gulung, itu waktu panas-panas itu tetap kita rentangkan, kita luruskan gitu ya, jangan langsung digulung. Cuma ya namanya udah dipakai lama, kadang kita lupa ya. Jadi kita tetap lipat-lipat habis nyetrika. Nah, itu bisa kelihatan ya tali setrikaannya udah ada solasi hitamnya. Kalau lagi nyetrika gini itu kadang kepikiran buat ganti setrikaan ya. Apalagi sekarang itu ada lagi viral setrika uap yang mini. Jadi kayaknya lebih enteng, mungkin lebih semangat nanti nyetrikanya ya. Cuman nggak tahu apa bisa cepet licin atau enggak. Kalau di promonya sih kayaknya bisa cepet rapi ya baju itu kalau nyetrika pakai setrika uap. Yang paling enak itu kalau ada setrika uap yang tanpa tali ya atau tanpa kabel. Karena yang bikin repot itu kadang talinya atau kabelnya ini ya kemana-mana waktu kita tarik-tarik ini. Nah, kiranya aktivitas aku di hari Minggu yang sempat aku videokan ini sampai di sini dulu ya. Jadi nanti bakal aku lanjut lagi di video selanjutnya aktivitas aku di hari yang lain. Nah, kiranya segini aja ya aktivitas aku di hari weekend yang bisa aku tayangin. Terima kasih untuk Bunda dan semua yang sudah menonton videoku hingga akhir. Mudah-mudahan ada hal yang bisa diambil manfaatnya atau juga bisa menghibur. Nantikan video YouTubeku selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dadah.